Saudara, hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU. Gugatan ini terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dibacakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN pada Kamis siang 10 Oktober 2024. Partai berlambang banteng ini menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Petun pada 2 April 2024 atas perbuatan melawan hukum karena telah menerima pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu. Lebih lengkap, saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selamat pagi, Renata. Renata, apakah sidang putusan terbuka untuk media dan jam berapa tepatnya Hakim PT-UN ini akan membacakan putusan atas gugatan PDIP ke KPU? Iya, nampaknya sidang putusan gugatan PDIP di PT-UN Jakarta tidak dapat diliput oleh media. Kalau yang kita cek di laman PT-UN Jakarta atau laman SIPP PT-UN Jakarta, agenda sidang putusan ini ditulis pembacaan putusan akan dilaksanakan secara elektronik melalui platform e-court, yang berarti nantinya dokumen putusan ini akan dikirimkan kepada para pihak terkait saja atau para pihak-pihak saja melalui platform e-court. Jadi dari media sendiri ini juga belum bisa mengakses filenya secara langsung atau dokumen tersebut secara langsung, dan nantinya harus menunggu dari tim kuasa hukum atau dari PT-UN Jakarta untuk memberikan pernyataan resmi terkait dengan gugatan atau maksud kami hasil putusan gugatan PDI Perjuangan. Hal ini juga kami konfirmasi kepada tim kuasa hukum PDI Perjuangan, Alfon Kurnia Palma, yang membenarkan bahwa nantinya sidang akan dilakukan secara elektronik melalui platform e-court, dan dia juga menyatakan bahwa nantinya tim kuasa hukum PDIP tidak berencana untuk ke PT-UN Jakarta mengambil salinan karena memang untuk dokumennya ini sudah dikirimkan melalui platform e-court. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, hari ini ya nasib Gibran akan ditentukan oleh PT-UN, apakah dia tetap menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto atau tidak. Dan ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Jim Lee ini, teman-teman. Katanya Jim Lee, Hakim PT-UN bisa ditangkap kalau batalkan pencalonan Gibran. Nah, ini yang dikatakan Jim Lee ini, bahwa Hakim PT-UN bisa ditangkap kalau batalkan pencalonan Gibran. Nah, apakah nantinya PT-UN akan membatalkan Gibran sebagai Wakil Presiden atau bagaimana? Nanti kita lihat, teman-teman, di jam 13.00 WIB. Disitulah PT-UN akan membacakan apakah Gibran ya tetap dilantik sebagai Wakil Presiden di tanggal 20 Oktober nanti atau bagaimana. Ya, tentu ini menjadi perhatian kita. Kita lihat hal ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya teman-teman, dimana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah si Gibran. Jadi teman-teman, kali ini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini disampaikan semoga PT-UN bisa bersikap adil demi negara yang merdeka ini. Jadi lega hati dengarnya, aman dan nyaman NKRI jadinya nantinya. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini dicatakan di sini, saya yang nangkap permanen. Apa siapa maju terus, jangan takut Pak Prabowo. Ada Pak Prabowo, tolong diselamatkan NKRI ini. Nah, teman-teman, di sini semoga Allah SWT memberikan yang terbaik buat negeri tercinta ini. Ya Allah, berikanlah pemimpin yang amanah yang bukan hasil dari haram. Jadi PDIP menolak hak angket malah milih PT-UN, artinya PDIP gak pinter, sok pinter malah dipermalukan. Nah, teman-teman, memang sistem nepotisme di Indonesia harus dibersihkan biar tidak
mengganggu ataupun mengacau negara ini. Jadi mestinya dulu Usman juga ditangkap. Nah, kalau hakim PT UN ditangkap, maka juga ditangkap yang sudah merubah konstitusi ini. Jadi teman-teman, semoga semua disiplin ilmu dan pemangku kewenangan mulai mahasyabah untuk berbenah mengembalikan marwah demokrasi, ketatanegaraan ataupun ketatanegaraan dan hukum. Jadi semoga keputusannya benar dan tidak ada lagi yang mempermainkan hukum. Hukum harus ditaati sebagaimana mestinya juga. Jadi PT UN harus tegas, jangan bodohi rakyat lagi. Jadi diteruskan di sini teman-teman, semoga PT UN memutuskan yang terbaik untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini. Mulyono aja bisa menabrak konstitusi, ya, kau tangkap lagi yang sudah menabrak konstitusi di MK. Jadi kalau PT UN ditangkap, maka KPU dan MK harus dipenjarakan, ya. Jimalnya sepertinya sudah berkolaborasi dengan rezim. Nah, semuanya warga negara harus taat kepada hukum dan aturan-aturan. Jadi teman-teman, demokrasi yang dirusak Mulyono akhirnya akan tegak kembali kalau PT UN tegak undang-undang pemilu. Jadi yang milih rakyat, kenapa masih ada yang sewot? Ya, oke teman-teman, diteruskan di sini PT UN harus wajib mengabulkan gugatan PDIP. Jadi Gibran batal dilantik rakyat syukuran merayakan Indonesia merdeka. Jadi semoga di NKRI tetap ditegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jadi teman-teman, Jimalnya kan ikut andil dalam bersandiwara meloloskan si Gibran. Nah, kadang politik terasa kejam, ya, tidak puas rasanya kalau melihat lawan tidak terjungkal sampai tak berdaya lagi. Nah, teman-teman, di sini diteruskan mantap jujung, tinggi nilai aturan dan nilai hukum itu lebih penting ketimbang ketika mengedepankan kepentingan siapapun. Nah, PT UN juga wajib mengabulkan gugatan dari PDIP. Jadi itu pilihan rakyat, ya, gagal dilantik rakyat 56% akan marah ini. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kebenaran ataupun keburukan pasti ada efeknya. Jadi semoga dampaknya enggak menimpa rakyat kecil ini. Jadi Gibran batal dilantik itu artinya Indonesia menjadi damai. Nah, diteruskan di sini teman-teman, PT UN tidak punya wewenang dalam merubah keputusan MK. Jadi kalau Gibran dianggap menyaleh ataupun menyeleneh, keputusan hukum di MK sudah final. Biarkan Gibran melaksanakan tugas sebagai capres dan nanti 5 tahun yang Gibran akan mencalonkan kembali rakyat yang menilai apakah masih patut dipilih PDIP selama ini. Seperti sakit hati dong Mulyono mirip dengan SBY dibenci PDIP hingga 20 tahun sampai hari ini. Wajarkah sebagai perwakilan rakyat memberi contoh demikian? Nah, hakim jangan hanya menuntut kesejahteraan ataupun gaji saja, tapi bertindaklah adil sesuai ketentuan hukum, bukan sebagai pelindung kekuasaan. Nah, semoga para hakim berlandasan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, contoh hakim yang baik. Jadi sistem peradilan di Indonesia semakin morat-martik, kata pejabatnya. Nah, semoga PT UN berani membatalkan Gibran karena memang menyalahi aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku. Nah, kalau jadi dilantik lengkaplah pencabulan hukum di Indonesia ini. Jadi Jimmy itu enggak becus. Jadi rakyat tidak percaya PT UN, jangan takut Anda punya rakyat bukan Jimmy. Jadi batalkan wapres yang sudah salah prosedur di MK KPU ini. Jadi hukumnya batal karena melanggar undang-undang. Yang melanggar undang-undang semua harus diadili. Ya teman-teman, jika begitu siapa pejabat negara yang adil dan jujur? Jika adu kuat adu berani tanpa adil, maka negara akan rusak. Jadi kalau wakil presiden masih didorong terus, apa kagak capek presidennya? Ya, kalau para menteri DPR jujur, kalau tidak jujur maka di sini koruptor kejahatan berubah menjadi akan manis gitu. Nah, negeri ini penuh dengan koruptor. Memang selalu banyak trik akan melakukan segala cara demi ambisnya peraturan, ya, segala konstitusi semua semau audelnya karena kelompoknya tidak ataupun tidak mendapatkan tempat. Ya, teman-teman, dilanjutkan di sini.
kalau Gibran batal dilantik, ya selamatlah Indonesia ini. Jadi negara menjadi tanggung jawab seluruh rakyat untuk kebaikan bernegara. Nah, diteruskan di sini teman-teman, masa melanggar konstitusi tetap dilantik. Jadi yang betul dibatalkan saja gitu. Jadi hakim harus tegak, ya harus lurus dan jangan takut. Jadi batalkan pelantikan Gibran sebagai wapres terpilih, kemudian tangkap dan proses hukum dinasti Mulyono. Nah, diteruskan di sini teman-teman, bila hakim MK memberi ataupun kemarin dipecat, maka secara hukum hasilnya pun cacat dan yang menjalankan putusan berarti juga melawan hukum, yaitu KPU. Jadi di sini harusnya Wedus Gibran tamat dari dulu sebelum Pilpres. Jadi Prabowo dan Gibran sah dilantik tetap menjadi presiden dan wakil Tengku. Tidak ada masalah lagi. Ya, rakyat tenang saja, jangan bingung. Prabowo Gibran tetap presiden, wakil harus dilantik saat dipilih rakyat, jangan hoak. Jadi teman-teman, sebodoh mau jadi mau gak, terserah, politik mah memang begitu, bikin pusing dulu, kepala politik itu jahat. Jadi ternyata pernyataan Jimli hanya pernyataan pribadi. Jimli gak pernah membuat pernyataan pada saat undang-undang pemilu diubah oleh MK. Mana suaramu, Prof. Jimli? Jadi setuju tidak memenuhi syarat di mana undang-undang pemilu, ya. Jadi teman-teman, semoga hukum tidak dipermainkan dan benar-benar dilaksanakan dengan jujur. Jadi jika gugatan dikabulkan, maka nanti malam rakyat bersenang-senang dengan cara nobar Timnas vs Bahrain dan semoga Timnas akan menang. Jadi jangan macam-macam sama pilihan rakyat, ya. Nah, Jimli dibayar berapa jika PT UN dianggap melanggar konstitusi? Bukankah Gibran sudah melanggar konstitusi duluan? Jadi demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini.